Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan Salam Kebajikan. Selamat pagi, siang, sore, dan juga malam kepada teman-teman dan juga Pak Mas yang sedang menonton video ini. Perkenalkan, nama saya Muhammad Danu Prawira Ferdian, dari Siskal 24 dengan 3 digit NRP terakhir 098. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas dan juga memahami secara ulang mengenai topik bahasan yang dibahas pada Kumang kemarin yang dilaksanakan pada hari Jumat tanggal 12 September tahun 2025. Jadi pada Kumang pada hari Jumat kemarin ini setidaknya ada 4 poin penting yang dibahas pada Kumang kemarin. Yang pertama itu mengenai mengenai perizinan seperti kehadiran dan juga semacamnya. Jadi untuk perizinan ini masih banyak peserta yang belum memenuhi syarat dari perizinan seperti surat izin tidak lengkap dan juga tidak valid atau bahkan tidak melampirkan. Maka nantinya tanggung jawab mengenai perizinan ini akan diserahkan ke setiap kelompok, di mana setiap kelompok itu wajib mengingatkan anggotanya satu sama lain terkhususnya soal perizinan ini. Dan juga surat izin ini bisa jadi pegangan mengenai kehadiran seperti ketika ada perubahan status mengenai bakal hadir atau tidak, dan itu tidak harus dikomunikasikan ke teman-teman atau ke Mbak Mas. Lalu jika melakukan keterlambatan saat menghadiri sebuah forum seperti forum komunal atau forum Kumang, maka tidak perlu surat izin. Yang penting konfirmasi kelompok masing-masing dengan alasan yang jelas dan juga valid. Lalu untuk peserta yang meninggalkan forum di tengah jalan, di tengah pelaksanaan, akan dikenakan konsekuensi yang sama, yaitu meresume materi dari awal dan dikirim ke grup kelompok masing-masing. Lalu poin yang kedua itu mengenai penjadwalan Kumang, di mana ini ada dua opsi. Yang pertama itu Kumang terjadwal seperti misalnya Jumat malam ataupun Sabtu malam ditentukan harinya, ataupun Kumang secara langsung setelah forum dilaksanakan. Nah, ada beberapa kelebihan dan juga kekurangan dari dua opsi tersebut. Seperti yang pada opsi terjadwal itu kelebihannya lebih pasti dan bisa diantisipasikan dengan jadwal yang lain. Kalau untuk opsi setelah Kumang setelah forum itu lebih efisien untuk melakukan evaluasi secara langsung, tapi akan terkendala jika forum itu selesai larut malam. Dan untuk kesepakatannya dari teman-teman Siskal 24 itu disepakati bahwa penjadwalan Kumang ini fleksibel sesuai kondisi. Kumang bisa membahas forum, membahas tugas maupun masalah yang relevan dengan Siskal 24 lainnya. Lalu yang ketiga itu pembahasan mengenai progres dan evaluasi pengerjaan pokok untuk FPW 132, di mana ada beberapa kendala seperti perubahan rangka dan harus mengulang anyamannya. Lalu untuk masalah koordinasi ini, volunteer yang ikut membantu mengerjakan pokok ini terkadang masih bingung dikarenakan tidak adanya arahan yang jelas, dan disarankan untuk teman-teman yang bertanggung jawab mengenai pekerjaan pokok ini selalu memberi pengarahan setiap harinya terkhususnya kepada volunteer, sehingga kebutuhan volunteer ini juga bisa disesuaikan. Lalu untuk pokok ini juga merupakan tanggung jawab bersama Siskal Angkatan 24. Dan untuk pembatasan waktu pengerjaan itu bagi yang besoknya ada kelas pagi itu maksimal hingga jam 12 malam saja. Lalu yang keempat itu mengenai evaluasi keseriusan dan juga partisipasi angkatan, di mana keseriusan angkatan ini dipertanyakan khususnya dalam CP karena ada beberapa masalah mengenai kehadiran dan juga masalah tanggung jawab individu. Lalu ada beberapa teman-teman yang disebut sering menghilang, sering atau sulit dihubungi, dan juga perizinannya masih sering bermasalah. Dan disepakati oleh teman-teman 24 yang lainnya itu untuk tetap berusaha menghubungi teman-teman dan juga mencari kabarnya bagi teman-teman yang bermasalah ini sebagai bentuk tanggung jawab bersama.
Lalu juga ada topik tambahan mengenai susulan bagi teman-teman yang tidak hadir pada forum sebelumnya, yaitu forum komunal kelima, dengan memerintahkan untuk membawa kertas A4. Dan juga peserta susulan ini itu wajib mempersiapkan diri dengan baik, termasuk membaca notulasi sebelumnya, dan juga mempelajari dan juga memahami ulang apa yang telah dibahas. Baik, berikut adalah topik-topik pembahasan yang dibahas pada forum Kumang kelima kemarin yang dilaksanakan pada hari Jumat. Dan selanjutnya saya akan memberikan kesimpulan yang didasari oleh pendapat dan juga pandangan saya mengenai topik pembahasan ini. Jadi untuk kesimpulannya ini, pada forum Kumang kelima itu menekankan pentingnya ketertiban perizinan, kedisiplinan, dan juga keseriusan teman-teman Siskal 24 dalam mengikuti forum maupun mengikuti CP. Dan juga perizinan ini harus jelas, valid, dan terkomunikasi dengan baik supaya teman-teman ini yang hadir itu bisa berkomunikasi dengan baik, dan juga mengkondisikan jalannya forum itu secara kondusif. Dan juga jadwal Kumang telah diputuskan bahwa jadwalnya adalah fleksibel, bisa terjadwal ataupun langsung setelah forum sesuai dengan kondisi dan kebutuhan dari teman-teman 24. Dan juga pengerjaan OKOKO itu menjadi tanggung jawab bersama bagi Siskal angkatan 2024, dengan catatan bahwa koordinasi dan arahan kerja itu harus lebih jelas dan terarah. Lalu juga yang terakhir ini evaluasi bagi teman-teman yang memiliki partisipasi angkatan yang dianggap masih kurang solid, sehingga bagi teman-teman yang lain itu dituntut untuk melakukan kerjasama atau usaha bersama untuk saling mengingatkan dan menjaga tanggung jawab satu sama lain. Dan berikut adalah kesimpulan saya mengenai topik pembahasan yang dibahas pada forum Kumang kelima kemarin. Selanjutnya saya ucapkan terima kasih dan mohon maaf kepada teman-teman dan juga Mbak Mas yang menonton video ini apabila ada kesalahan pada perkataan atau perilaku saya selama saya melakukan video ini. Saya ucapkan terima kasih dan mohon maaf sekali lagi. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.